Ya, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi maknanya dalam sekali. Banyak orang mengucapkannya, tapi belum tentu benar-benar memahaminya. Di zaman sekarang, hidup sering terasa seperti sebuah perlombaan. Siapa yang paling cepat? Siapa yang paling kaya? Siapa yang paling sukses duluan? Media sosial penuh dengan pencapaian orang lain, seperti mobil baru, rumah besar, liburan mewah. Tanpa sadar, hati ikut mulai membandingkan. Lalu kita bertanya dalam diam, saya kurang usaha atau memang belum waktunya. Padahal tidak semua yang terlihat bahagia itu benar-benar merasa tenang, dan tidak semua yang terlihat sederhana itu kekurangan rezeki. Rezeki bukan cuma soal uang. Ini yang sering kita lupakan. Rezeki itu bangun pagi dan masih bisa menghirup udara. Rezeki itu tubuh yang masih kuat untuk bekerja. Rezeki itu tangan yang masih bisa menggenggam, kaki yang masih bisa melangkah. Rezeki itu keluarga yang menunggu di rumah. Rezeki itu hati yang masih diberi rasa syukur. Jika rezeki hanya soal harta, mungkin dunia ini sudah penuh orang kaya, tapi kosong dari sebuah ketenangan. Banyak orang mengejar rezeki sampai lupa menjaga kesehatan, mengejar uang sampai lupa menikmati hidup, bekerja keras sampai lupa pulang ke rumah dengan senyum. Padahal untuk apa banyak uang jika hati selalu merasa gelisah? Untuk apa kelimpahan harta jika tidur selalu gelisah? Ya, di sinilah kita perlu mengingat satu hal penting, yaitu rezeki itu bukan kita yang mengatur, tapi kita yang dijalani. Tugas manusia bukan menentukan hasilnya, tapi menjemput rezeki dengan cara yang benar. Ikhtiar itu wajib, bangun pagi, bekerja, berusaha, belajar, dan terus berdoa. Tapi jangan sampai ikhtiar membuat kita lupa pada yang maha memberi, kepada Tuhan memberi rezeki yang tepat. Kadang Tuhan eh, menundanya bukan karena dia tidak adil, tapi karena dia tahu apa yang paling kita butuhkan. Ada rezeki yang jika datang terlalu cepat justru membuat kita lupa diri. Ada rezeki yang jika datang terlalu lambat justru membuat kita lebih kuat dan lebih bijak. Pernah tidak kita merasa sudah bekerja keras, tapi hasilnya belum seberapa. Sementara orang lain terlihat lebih mudah jalannya. Ya, ingat satu hal ini baik-baik. Rezeki tidak pernah salah alamat. Apa yang menjadi jatah Anda tidak akan tertukar. Apa yang bukan milik Anda tidak akan bisa Anda paksa. Jika hari ini belum dapat, bukan berarti gagal. Bisa jadi sedang disimpan atau sedang diganti dengan rezeki yang lain yang lebih berharga. Kadang Tuhan mengganti uang dengan kesehatan, kadang mengganti harta dengan keluarga yang rukun, kadang mengganti jabatan dengan ketenangan batin, dan itu sudah eh, bentuk rezeki. Meskipun sering tidak kita sadari, orang desa sering hidup sederhana, tidak banyak gaya, tidak banyak tuntunan, tapi mereka bisa tertawa dengan hal-hal kecil. Ngopi sore di teras rumah, melihat tanaman tumbuh, menyapa tetangga, itu termasuk rezeki. Rezeki yang mahal, tapi sering tidak dihitung. Hidup bukan soal siapa yang paling tinggi dan cepat,
Tapi siapa yang paling lama bisa bertahan dengan hati yang tenang? Jika hari ini penghasilan Anda masih pas-pasan, jangan putus asa. Teruskan usaha Anda, perbaiki niat Anda, perkuat doa Anda, karena Tuhan tidak pernah tidur. Dia melihat setiap keringat, setiap sabar, setiap doa yang kita bisikan dalam diam. Rezeki yang halal, meski sedikit, akan membawa berkah. Rezeki yang banyak tapi tidak berkah, hanya akan membawa resah. Maka jangan iri pada rezeki orang lain. Fokus saja pada jalan Anda sendiri. Setiap orang punya waktunya panen yang berbeda. Ada yang panennya di usia muda, ada yang justru di usia tua, ada yang panennya bukan di dunia, tapi di akhirat. Yang penting, jangan berhenti berjalan, jangan berhenti berharap, dan jangan berhenti untuk bersyukur. Karena saat hati ikhlas menerima, Tuhan sering memberi lebih dari yang kita minta. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Tugas kita hanya satu, yaitu menjalani hidup dengan jujur, sabar, dan penuh rasa syukur. Sisanya, biarkan Tuhan yang bekerja.